Assalamualaikum, hai guys. Selamat datang di acara podcast. Kita jumpa lagi guys. Kali ini kita mau ngebahas tentang diskusi Mas Panji Pragiwaksono. Diskusinya bersama Ferry Amsari. Ya, ini terkait dengan perbedaan visi, perbedaan pandangan mereka tentang apa yang dilakukan oleh teman-teman BEM UGM di acara sosialisasi Pancasila yang dihadiri 3 pejabat negara. Ada 1 menteri, 1 wakil menteri, sama ini Kepala Badan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sujatmiko. Nah, ternyata dari minggu yang lalu kita sempat ngebahas tentang pandangan Panji, bahwasanya beliau mengkritik tindakan dari teman-teman BEM UGM. Dan ternyata beberapa saat kemudian Ferry Amsari punya pandangan yang beda. Beliau mendukung apa yang dilakukan oleh teman-teman BEM UGM. Nah, dalam pertemuan dari diskusi ini, gue nangkep masing-masing pandangan, baik dari pandangan Ferry Amsari maupun pandangan dari Panji Pragiwaksono. Ya, kita sama-sama dalam perjuangan memperjuangkan kepentingan publik. Gue tetap bersimpati sama Ferry Amsari maupun Panji. Tapi dalam diskusi ini kembali kita nangkep bahwa Ferry Amsari itu punya visi dengan pandangan secara perspektif searah. Jadi perspektifnya itu 1 lawan 1. Ya. Jadi dari apa yang pendapat-pendapat yang diutarakan nama Ferry Amsari itu, beliau berangkat dari apa yang udah kejadian di masyarakat, khususnya di wilayah masyarakat adat yang dirampas tanahnya, terus tindakan dari beberapa proyek MBG, Koperasi Merah Putih, dan beberapa kebijakan PSN ya, yang kita sama-sama tahu itu nggak bener. Dan dari tindakan ini, apa yang dilakuin sama teman-teman BEM UGM itu menurut pandangan Ferry Amsari itu adalah sebuah langkah perlawanan, sebuah langkah perjuangan. Jadi dalam keadaan yang emang nggak seimbang, itu tindakan yang dimanapun bisa dibenarkan, itu bisa dilakuin. Jadi ya,
Emang itu keperluan yang mendesak, itu harus dilakuin dalam rangka perjuangan. Nah, sedangkan dari pihak Panji itu menyatakan kalau tindakan seperti itu harusnya bisa dilakukan dengan cara yang lebih beradab ya, lebih ya. Dalam minggu lalu gue sependapat sama Panji. Nah, dari Panji ini memandang secara dua arah, bahkan mungkin tiga arah. Tiga arah itu apa? Dari pihak ketiga, yaitu publik. Nah, di mana publik ini ada berbagai macam opini. Ada opini yang mendukung pemerintah, ada yang mendukung dari langkah-langkah dari aktivis sosial kayak Walhi atau mungkin Greenpeace ya. Mungkin langkah dari Panji dan Ferry Amsari ya. Tapi ada pihak yang paling enggak pada akhirnya bingung mana yang benar gitu kan. Nah, ini Panji nangkep masalah kayak gini. Nah, ditambah lagi apa yang jadi preferensi dari masing-masing itu jelas tergambar di sini. Nah, dari Ferry Amsari dengan visinya yang namanya perjuangan, beliau berpatokan ke Tan Malaka. Tan Malaka ini ya sifatnya kita tahu nggak punya kompromi ya. Jadi sifatnya perjuangan, jadi perjuangan satu arah, ngelawan tirani, ngelawan kekuasaan kolonial ya. Sedangkan Panji berpatokan ke Gandhi ya. Ya, kita tahu bahwasanya Gandhi maupun Martin Luther King Jr. mereka bisa melihat ada beberapa pihak yang masing-masing merasa benar dan ada pihak lain yang jadi pihak yang dalam tanda kutipnya itu menilai mana yang benar dan mungkin pihak yang menjadi penengah gitu ya. Nah, sekarang ini dari masing-masing lepas dari diskusi antara Panji Pragiwaksono dengan Ferry Amsari, gue mau ngasih opini dari apapun hasil dari diskusi mereka ya. Yang jadi masalah di sini, walaupun katakanlah gue masih berdiri dengan pemikirannya Panji, gue punya alasan. Walaupun pada akhirnya gue tetap respect sama Ferry Amsari karena beliau satu perjuangan dengan kita. Nah, ini masalahnya masing-masing pihak itu ngerasa benar. Kita ngerasa benar. Kita sebagai orang yang sadar dengan adanya tirani dari negara. Dan dari pihak negara juga ngerasa benar. Misalnya dalam rangka PSN menggusur rumah atau menggusur tanah warga, itu kan demi kepentingan umum. Mereka bisa aja menilai kayak gitu. Dan di sini
Kayak misalnya kalau lu tanya kenapa itu bisa dikatakan mereka menganggap mereka benar, karena itu emang udah dinormalisasi, kayak ngegusur tanah atau bikin program yang di pada akhirnya berujungnya ke korupsi. Bisa aja mereka anggap kalau korupsi itu emang udah sepantasnya emang dilakuin karena mereka udah habis biaya banyak. Mungkin emang satu-satunya kesempatan dari mereka menjabat kalau nggak korupsi, mungkin. Nah itu mungkin karena itu memang tindakan yang dinormalisasi ya. Kayak misalnya dalam kasus Martin Luther King di Amerika, segregasi, diskriminasi antara kulit putih dengan kulit hitam, yang pada waktu itu emang dibenarin, pada waktu itu emang normal, emang udah harusnya emang jalannya kayak gitu ya kan. Kalau beliau Martin Luther King nggak teriak, beliau nggak bangkit ngelawan, ya sampai sekarang nggak ada yang namanya hari libur khusus di Amerika Serikat, hari Martin Luther King. Dan nggak ada kesadaran adanya anti diskriminasi, bahkan untuk diskriminasi usia angkatan kerja. Nah kalau sebaliknya, kalau di Indonesia diskriminasi usia masih ada kan, itu masih normal di sini. Kalau lu ke sana, lu ke Amerika sono, diskriminasi usia itu udah nggak boleh, gitu kan. Ya. Dan lu tanya coba ke chat GPT AI, atau lu tanya ke Grok, itu kalau lu tanya mana yang benar antara aktivis kayak Greenpeace atau Origano Nusantara atau Ferry Amsari dengan negara ya, lu tanya mana yang benar, mereka nggak akan membenarkan salah satu. Kalau lu tanya chat GPT khususnya atau Grok, lu pasti akan itu pasti mereka pasti akan menganggap salah satunya itu sebagai polarisasi, nggak ada yang benar satupun. Bahkan kalau mungkin lu tanya guru gembul ya kan, kita pernah dengar kalau guru gembul ngomong demokrasi itu nggak ada, nggak ngakuin demokrasi, yang ada itu yang sah itu malah hegemoni, gitu kan. Karena itu emang sah, emang normal ada. Nah jadi pada akhirnya nggak ada pilihan lain selain menindas dan ditindas. Dan dari pihak yang ditindas ini pada akhirnya ngelawan, ya cuma ngelawan, ya ngelawan dan ngelawan. Nah apa yang berubah di negara kita dari zaman kolonial, dari tahun 98 sampai sekarang? Nggak ada yang berubah, nilainya tetap aja sama, nggak ada yang berubah. Karena perjuangannya dari dulu sampai sekarang satu arah, dan kecenderungannya pakai jalan apa? Kekerasan.
nggak pernah pakai jalan tanpa kekerasan, nggak ada. Jadi nggak ada nilai yang bisa ditanemin dari sana ya. Kayak rejim Soekarno jatuh, ganti rejim Soeharto, balik lagi jadi apa, jadi tirani, balik lagi jadi otoriter. Rejim Soeharto jatuh, ganti berapa presiden, balik lagi ke Jokowi, sampai parahnya sekarang ke Prabowo, balik lagi otoriter, balik lagi militer berkuasa ya. Balik lagi ngancam. Apa yang berubah? Nggak ada. Nah ya, ujung-ujungnya ya adu kuat masing-masing, nggak ada ujungnya, nggak ada yang berhasil dicapai sebenarnya. Kalaupun berhasil itu kan cuma sementara aja, nggak ada nilai yang diambil dari sana. Nah sekarang kalau misalnya Ferry Amsari ngomong tanpa kekerasan kayak Gandhi atau Martin Luther King dipukulin, emang lu kalau pakai jalan dengan kekerasan, lu pakai ngelawan atau ngelempar batu, lu nggak dipukul, tetap aja sama aja dulu dipukul. Nggak ada jaminan lu nggak bakal dipukul kalau lu ngelawan atau nggak ngelawan. Dan lu nggak bisa ngeremehin yang namanya gerakan tanpa kekerasan. Itu lu bisa lihat hasilnya dari apa yang dikerjain nama Mahatma Gandhi, yang pada awalnya gerakan beliau ini nggak direspek sama orang-orang India yang kerja di pemerintahan Inggris, kayak Nehru misalnya ya, atau mereka pegawai di pemerintahan Inggris, orang-orang India yang kerja buat pemerintahan Inggris, mereka berseberangan sama Gandhi. Tapi pada akhirnya dari gerakan tanpa kekerasan itu, Gandhi dapat dukungan dari mereka yang awalnya berseberangan. Dan dari Martin Luther King yang asalnya beliau teriak sendirian, pada akhirnya mereka malah dapat dukungan dari orang-orang kulit putih yang pada awalnya mereka ngerasa kalau segregasi itu normal-normal aja. Dan tentang Malcolm X yang asalnya nggak setuju dengan gerakan Martin Luther King, pada akhirnya beliau mendukung. Gue baca dari buku autobiografinya, kalau pada akhirnya Malcolm X mendukung Martin Luther King. Nah, kenapa gerakan seperti itu bisa menghasilkan satu nilai yang pada akhirnya jadi sebuah kesadaran publik? Karena gerakan itu pada dasarnya adalah moral standing. Moral standing itu apa? Jadi kalau kita menyuarakan sesuatu itu memang ada nilai moralnya, dan caranya kita menyuarakan itu emang ada nilai adabnya, ada nilai etiknya. Jadi kita bukan cuma ngelihat dari pihak kita sendiri, bukan cuma ngelihat orang lain sebagai musuh,
kita juga ngelihat dari pihak lain. Kalau kita nggak ngelakuin hal seperti itu, nggak ada orang yang mau simpati dengan gerakan kita, gitu loh. Itu namanya, yang namanya nilai moral standing itu di situ. Ya, kayaknya itu aja yang bisa gue sampaikan dalam pendapat kali ini ya. Kita akan berjumpa lagi di acara podcast yang sama kalau waktu mengizinkan. Oke guys, gue cabut dulu. See you next time. Bye.